Sudah bisa masuk ke aplikasi SAP-nya. Nah, hari ini kita akan ya gimana? Oh, iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, nah sekarang kita masuk ke latihan 47. Latihan 47 itu halaman 4, langsung ke solutionnya aja ya. 461, halaman 461, solution dari latihan. Sudah dibuka semuanya? Ya. Oke. Di latihan 47 ini ya, latihan 47 tidak termasuk dalam kelas. Ya, jadi nggak usah dilain ya. Karena ini hanya kita melihat display dari sebuah bill of material. Ya, bill of material itu semacam komponen atau spare part penyusun dari suatu barang. Ya, kita ambil contoh misalnya spare part apa? Misalnya laptop. Ya, laptop itu pasti kan di dalamnya ada hard disk, ada memori, kemudian ada casingnya sendiri, ya, ada screennya, layarnya, LCD-nya dan seterusnya. Nah, barang-barang atau spare part penyusun laptop itu dinamakan bill of material. Ya, jadi penyusunnya dari suatu komponen barang. Nah, kemarin kita latihannya membuat printer. Tapi waktu kita create printer ya, dengan menggunakan tiket MM01, nah di situ kita tidak melakukan input dari bill of material printer. Jadi pada saat itu kita nggak bikin printer, di bawahnya ada cartridge, ada apa namanya, ada sensornya, terus ada memorinya, ada casingnya, ada mainboardnya. Nah, printer itu kita nggak bikin begitu ya. Kita jual dalam satu kesatuan namanya printer. Ya, karena kemarin kita bikin printer nggak ada bill of materialnya. Nah, di latihan 47 ini udah disiapkan. Jadi di latihan 47 ini kita hanya melihat aja. Ya, caranya sama kalau nanti kamu kerja, ngecek dari spare part barang, misalnya motor, spare partnya apa aja, nah bill of materialnya itu banyak. Ya, kurang lebih seperti itu tentang bill of material. Ya, karena kita kemarin tidak membuat spare part printer, jadi kita sekarang ngikutin aja yang ada di buku. Ya, di latihan 47 ini kita lihat barangnya apa aja. Ya, dari satu komponen material. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Itu penjelasan tentang bill of material ya. Jadi hari ini kita masih belajar tentang logistik. Ya, jadi kemarin kita udah bikin PO, terus kita udah bikin SO, sales order juga, barang udah keluar dan diterima. Nah, sekarang kita mau ngecek di gudang. Begitu sih. Ya, nanti kita akan juga di latihan 48 tuh display dari stok. Ya, stok barang yang di gudang ada berapa. Oke, kita latihan 4 dulu. Kalian masuk sesuai halaman 461 ya. Sudah dibuka bukunya semuanya, masuk ke logistik, production, master data, bill of material, kemudian bill of material lagi, material BOM. BOM itu bill of material ya, disingkat BOM. Ya, material BOM itu material, BOM itu bill of material. Ya. Oke, kita ikutin. Masuk ke logistik. Kemudian ya, production. Kemudian master data. Kemudian bill of material. Ini.
kemudian bill of material lagi, kemudian material BOM ya. Nah, sama di latihan sebelumnya. 01 itu artinya create, 2 artinya change, design artinya yang 3. Nah, sekarang kita diminta untuk yang display. Latihan 47 ini display, jadi kita nggak usah create. Ya, cara create-nya pun sebenarnya sama kayak kamu bikin material kemarin. Yang MM01 itu ya. Kurang lebih sama. Ya, makanya kita di sini hanya display aja. Nah, materialnya ya. Di sini material bukan material barang kamu kemarin yang bikin T strip MM F berapa gitu ya, bukan. Di sini materialnya udah disiapin dari SAP-nya ya. Kita tulis seperti yang di buku, sedikit berbeda di buku RF ya. Nah, di sini di buku itu ada ini lagi ya. R strip F 1 sekian. Nah, karena kamu kelasnya usernya F, jadi seperti ini. Jadi R strip F ya 1. Nah, baru nomor user. Oke, saya di port mungkin seperti ini. Agak bingung ya. Nah, di sini materialnya menjadi R strip F ya, ini pagar 1. Oke, F-nya ini saya bukan kasih pagar karena udah biasa pagar itu nomor user. Bintang aja deh ya. Baru pagar-pagar. Ya, keterangannya ya. Bintang ini artinya kode kelas user. Kemudian pagar-pagar nomor user. Nah, gini aja ya. Nah, jadi gini ya. Jadi yang di latihan 47 koreksinya adalah ya R, materialnya adalah R strip F nomor user ya, kode kelas user. Kalau kalian F berarti R strip F 1 baru nomor user kamu 13 berarti 13 ya. Di sini 4 ya, berarti nomor 4 gitu. Paham semuanya ya. Jadi F jadi 2 kelas usernya F. Nah, kalau saya jadi begini 10000 ini punya saya. Kemudian masukkan plannya 1000. Bom usage-nya ya, ini masukkan angka 1. Ya, kalau pengen tahu usage 1 artinya apa, tinggal di filternya atau searchnya kalian klik. Nah, 1 itu artinya apa, kita ini contoh ya. Jadi planet user 1. Sorry, pencet tadi.
ada problem karena harusnya menampilkan list 1 sampai sekian gitu ya. Ini nggak mau tampilin listnya, nggak apa-apa ya. Nah itu yang di buku ya. Kemudian harus ngetik 1, kalian enter. Yang lain kalau nggak perlu diisi, kita nggak usah isi ya, kita enter aja. Nah ini ya, komponen penyusunnya nih ada R. Nah dari barang ini tadi yang kamu klik tadi ya, nama barangnya adalah pump. Nih nama barangnya adalah pump ya. Pump itu artinya pompa, maksudnya gitu. Nih ini nama barang pump. Jadi kode yang kamu buat tadi adalah, yang kamu ketik tadi tulis adalah pump ya. Pompa itu penyusunnya apa nih, kodenya ini 100, 200, 400 seterusnya. Yang 100 itu artinya casing. Oh, casing dari pompa ya. Flywheelnya ya, rodanya ya. Hollow shaftnya ya, semacam apa, pipanya ya. Flywheel ini semacam roda penggeraknya. Kemudian turbo drive-nya ya, elektronik, maksudnya di dalam pompa itu ada elektronik turbo drive-nya. Nah ini masing-masing satu. Nah bayangin kamu kalau satu motor misalnya Honda Beat atau Vario, dimasukin kode motornya atau kode barangnya ya, akan banyak di sini keluar ya, bisa puluhan mungkin di sini ya. Nah ini adalah bill of material, barang penyusun satu komponen ya, atau komponen dari penyusun satu barang. Nah seperti itu. Nah di nomor 2 itu cuman kamu suruh nulis nomor 2 tuh yang ada tabel tuh. Di buku ada nomor 2 ya. Di buku ada nomor 2 yang tabel komponennya. Nah itu garis-garis di bawah komponennya itu kamu tulis ini harusnya, karena kan kita latihan. Jadi ditulis R strip BF 100, namanya casing. Nah tulis ini. Jadi ada 4 komponen itu yang ditulis di buku latihan 47 ya, dan seterusnya. Latihan 3 juga begitu juga ya, ditulis juga dan nanti kita bisa tahu ya. Nah contohnya kalau yang nomor 3 dibaliknya halaman 462 yang tadi itu kamu klik aja salah satu, contohnya yang 100 yang paling atas. Nanti dari komponen itu bisa kelihatan tuh ya, komponen itu data apa. Kamu ingat kayak kemarin yang bikin data-datanya tuh, ada data 1 itu kan ada purchasing, ada banyak lagi di sini. Sama aja, jadi makanya cara bikin komponen sama bikin material yang akan kamu buat sebenarnya sama ya. Kalau kita lihat tuh ada MP1, 2, 3, 4 semuanya. Nah kebetulan di SAP udah disiapin, jadi kita nggak perlu bikin komponen. Ada gross weight, ada net weight-nya juga tuh ya. Nah ini ada semuanya. Nah gitu. Jadi kalau kamu bisa bayangkan pekerjaan orang gudang, orang logistik ya, input barang seperti ini yang biasanya cukup bikin pusing ya, boring juga, bosen juga ya. Kalau orang gudang kan input data seperti ini ya. Contoh tadi ada IC berapa, atau fun processor ya, dari satu komponen barang. Nah itu kalau bayangin aja kalau pabrik itu bisa ratusan komponen. Kalau tiap barang datang pasti dia akan apa? Dia akan entry kan. Nah entry-nya ini sebanyak kayak gini ya. Makanya orang gudang kerjaannya monoton, display, create, change ya. Kalau yang nggak kuat bosen juga tuh di orang gudang, orang logistik, karena spare part atau barang kecil-kecil harus diinput juga. Nah ini contoh yang latihan 47 yang nomor 3 seperti itu juga
Ya, tadi tinggal diklik aja, kita bisa tampilkan barang-barang data-datanya. Nah, contoh tadi kita tinggal klik di sini, tadi keluar yang seperti barusan, atau kita klik yang nomor 3 deh. Nomor 3 kita double klik aja, klik 3 kali ya, 2 kali. Nah, ini contoh barang yang tadi yang nomor 3 lagi, RBF 300 glosa. Ini kode-kodenya maupun data-data dari satu holosa dan seterusnya. Nah, ini yang nomor 3-nya, latihan 47. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Oke, nggak ada ya. Oke, sekarang ini kita exit. Kita nggak perlu save karena kita hanya display. Ya. Nah, saya contoh nih CS03 tadi. Ya, sekarang materialnya. Contoh nih, ini iseng nih saya ngerjain. Strip MMF strip. Ini kan punya kita ya. Kita enter. Nah, Bob not found this material. Dia akan ngasih error karena kenapa? Kita nggak pernah bikin bill of materialnya, jadi bill of materialnya not found, nggak ditemukan. Nah, ini contoh kalau kita masukin kode barang yang kita latihan kemarin, printer F. Tuh, ya, dia ngasih tahu bahwa bill of materialnya nggak ada. Nah, itu contoh kalau barangnya memang tidak dibuat. Oke, lanjut 48. Nah, di latihan 48 ya, tugas kita adalah lihat stok. Ya, stock list atau stock requirement list. Ya. Ada berapa sih stoknya gitu loh. Nah, waktu kamu bikin sales order, kadang kamu bikin sales order 2 kali tuh. Nah, sering mahasiswa nggak paham lagi. Saya udah bilang berkali-kali, kalau bikin PO boleh 2 kali, 3 kali boleh. Artinya barang stok di gudang ada banyak. Tapi waktu kamu jual di sales order, kalau bikin PO-nya cuma sekali dan jumlah barangnya 10, terus kamu jual 10 barang lagi, tiba-tiba kamu sadar, wah, gua ada yang salah nih. Diulang lagi sales ordernya. Berarti kan yang 10 di awal tadi untuk waktu bikin PO udah habis. Kalau kamu bikin sales order yang kedua, terus jual lagi 10 lagi, pasti error yang kedua. Karena kenapa? Barangnya udah nggak ada, stoknya udah nggak ada. Itu loh maksudnya ya. Kalau kamu bikin PO, di buku disuruh 10, tapi kamu bikinnya 20, itu tetap bisa. Artinya stok di gudang 20. Kalau di stok gudang 20, terus kamu jual 10, bikin SO. Terus karena sadar salah lagi, saya bikin 10 lagi. Nah, itu masih bisa. Karena stok di gudang 20, kamu bikin SO 2 kali. Nah, itu bisa. Logika ini dipakai juga untuk kalau di kantor kamu nanti kan begitu. Kalau di gudang nggak ada, emang bisa dijual barangnya? Kan enggak. Kamu harus bikin PO dulu lagi. Baru bisa bikin SO yang baru gitu. Ya. Jadi nggak perlu bikin sales order berkali-kali. Kalau nanti error akan error lagi. Coba lagi error lagi. Karena stoknya udah kosong. Nah, sekarang gimana sih cara ngelihat stok? Ya. Makanya di latihan 48 ini tidak termasuk ujian, tapi penting kamu harus pahami. Tujuannya apa? Suatu saat kalau kamu bikin sales order pada saat ujian atau latihan, lihat stoknya di sini, kamu langsung tahu, oh stoknya habis. Berarti kamu harus bikin PO nih, gitu loh maksudnya ya. Nah, sekarang kita coba ikutin latihan 48.
sekali lagi 48 tidak masuk dalam ujian ya, jadi latihan 48 ini nggak masuk dalam UAS ya, tapi mungkin bermanfaat untuk kamu ngecek stok ya, atau kedepannya kamu bekerja cek stoknya begini. Oke, kita masuk ke logistik, kemudian production ya. Production turun lagi, habis production masuk. Nah, di buku itu ada production control ya, itu di buku salah ya. Nah, yang di sini itu tulisannya harusnya soft control, ini harusnya tulisan production control mau ganti tuh productionnya, dicoret tulisan production diganti soft floor ya, jadi bukan production control tapi soft floor control. Ini bukunya ya, ada salah ketik tipu. Ngerti maksudnya? Yang di buku itu yang A, habis production ada tanda panah ya, production control diganti jadi soft floor control ya. Oke, ini PDF-nya saya masalah nggak bisa tampil ya, diganti tulisnya seperti ini. Kemudian information system ini, yang ini information system. Kemudian stock requirement list. Nah, stock requirement MD04 tiketnya ini. Nih. Ya. Oke, di nomor 48 kamu tulis tiketnya MD04. Bisa ngikutin? Halo, yang lain bisa ngikutin? Apa kecepatan? 48, udah 48 kita sekarang. Nah. Ya. Ya, 48. Recordnya MD04. Nah, sekarang kita double klik MD-nya. Ya. Nah, di buku disuruh tulis seperti di buku ya. Ini tak akan tadi bekas saya nyoba. Jadi keluar. Ya, sekarang materialnya adalah R, huruf besar kecil sama aja ya. RF sama seperti yang tadi, RF 100. MRP areanya kosongin aja, plannya aja 1000. Nah, ini aturannya seperti ini yang saya bilang. Nah, nih. Yang latihan 47 dan 48. Nah, ini. Kodenya seperti R strip F bintang 1 hashtag atau tanda pagar. Ya, ini adalah kode kelas user. Kemudian ini adalah nomor user.
seperti ini. Ya, kemudian di buku disuruh continue atau enter. Continue itu yang atas ini centang. Ya, continue atau enter. Nah, ini adalah stoknya. Ya. Stoknya kalau kita baca kode barang pompa tadi, pompa atau pump, stoknya availability quantity udah 0. Jadi barang pompa itu tadi udah 0. Ya. Kemudian dia melakukan production order, ya. Ya, jadi di barangnya sudah 0, tapi waktu dia pesan dulu, production order itu artinya dia pesan. Ya, bahwa barang pompa dulu pernah dipesan ini tanggal 20 bulan 2019. Ya, bikin stoknya 50 unit. Nah, rupanya 50 unit ini udah habis terjual semua. Jadi sekarang stoknya 0. Nah, cara bacanya gitu ya. Ini cara bacanya. Jadi pernah dulu dibuat, diajukan production order, ya, dibuat untuk 50 unit. Nah, saat ini udah laku semua, jadi tinggal 0. Jadi stoknya availability quantity-nya udah kosong. Nah, sekarang kita lakukan untuk printer. Kita cek printernya kita. Kita set. Sama lagi pakai MD04. Ini ya, pakai MD04. Nah, sekarang ini bukan pompa, tapi kita pakai kode materialnya kamu. T, strip, MMF, strip, nomor user. Silakan punya kalian masing-masing, kemudian di enter. Ya. Isi plannya 1000, kemudian di enter. Dia akan keluar printernya kamu. Ini stoknya. Nah, stoknya dilihat hari ini 0, kuantitinya 0. Kenapa 0? Karena kita nggak bikin production order. Jadi barangnya tiba-tiba 0, artinya stok di gudang sekarang 0. Kenapa stoknya 0? Ingat nggak, kamu waktu itu bikin PO 10 unit. Habis bikin PO 10 unit, terus kemudian dijual kan, sales order 10 unit juga. 10 dikurang 10 jadi 0 kan? Nah, ini jadinya 0. Jadi stok di gudang sekarang 0. Ada nggak teman-teman di sini yang availability-nya masih bukan 0, mungkin 10 atau 20? Ada nggak yang di sini stoknya 20 atau 10? Ada? Kalau availability quantity-nya 10, kemungkinan stok di gudangnya masih ada 10. Itu artinya kamu mungkin bikin PO 2 kali. 10 sama 10. Kemudian sales order kamu bikin sekali. 10. Jadi stok di gudang 20, kamu keluarin 10, jadi masih sisa 10. Nah, contohnya begitu. Nggak apa-apa, bukan berarti salah. Ya, kalau kamu bikin PO 20, terus stoknya dikurangin sales order 10, sisa stoknya 10, itu malah masih bisa. Artinya masih bisa di proses. Tapi yang jadi salah itu kalau PO-nya kamu bikin 10, tapi di sales order kamu bikin 20. Nah, availability quantity-nya di sini jadi minus. Artinya stoknya nggak ada. Ya, nah itu maksudnya. Nah, sekarang kita mau coba bandingin. Kalau ini kan ngeceknya tadi pakai tikot MD04. Ya, MD04. Nah, sekarang saya mau ngecek stok, tapi bukan pakai tikot MD04. Ya, saya bikin create user baru. Create new session, bukan user baru, create new session. Ya, saya mau bandingin nih, pakai MD04 sama MM03. Ingat nggak waktu bikin M01 ya? Nah, saya pakai stok M sama bisa juga MM03. Sama waktu dulu kita bikin material. Ini kode barangnya, ya kan, yang punya kita.
Kemudian kita select view, masih inget ya, material. Nah, waktu itu kan bikin banyak ya, seperti ini. Nah, karena kita mau ngecek stok, ya, di bawah tuh ada stok. Kita pilih. Ini stok. Tuh. Ya, kita centang aja. Ya, plan stoknya yang mau kita lihat. Kemudian di enter. Nah, kita masukin plannya 1000 ya. Sama kayak tadi di buku yang latihan 48 kan plannya suruh masukin 1000. Ya, kurang lebih sama caranya. Cuman tiketnya beda. Nah, di sini kita bisa lihat unrestricted stok periode ini. Ya, plan stock ini in the current period sekarang. Maksudnya ini current period, maksudnya periode sekarang. Ya, stoknya 0 kan? 0 kenapa? Karena kita sudah jual barangnya. Tuh, plan stoknya 0. Nah, kalau saya ngecek kalian, kadang kalian nggak sadar nih, saya udah jelasin berkali-kali, bikin PO boleh 1 kali, 2 kali. Tapi sales order jangan sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali. Diulang terus. Nah, akibatnya stoknya 0. Ya, habis. Nah, biasanya saya ngeceknya pakai MM03 atau MD04. Bisa kelihatan tuh stoknya habis. Jadi kalau stoknya habis, jangan bikin sales order lagi. Kamu harus bikin PO-nya dulu. Bikin PO, latihan 41, 42, 43 dikerjain sampai dengan good issue, sampai dengan post invoice ya. Dan seterusnya sampai latihan 44, 45, 46 gitu. Ya. Jadi nggak boleh lompat-lompat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Ya, jadi dengan menggunakan tikot MD04 maupun tikot MM03 ya, kita bisa melihat stok tuh. Stoknya habis. Ya. Nah, ini cara ngelihat stok maupun di latihan sebelumnya adalah bill of material. Sampai di sini ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada, kita hari ini sampai di situ. Hari ini kita sampai di situ.